Siap, bersalam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semua. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Baik, selamat pagi untuk semua anak-anak. Kita sebelum mulai dengan pelajaran kita minta tuntunan Tuhan untuk pelajaran kita hari ini, dan satu orang memimpin kita dalam doa pembuka. Guru dan kawan-kawan, mari kita berdoa. Tuhan, kami akan dengan ibu guru bersyukur dan terima kasih ini sudah menjaga kami dari rumah pada kami di sekolah kami. Kiranya kami akan dengan ibu guru memulai pelajaran pada pagi hari ini. Ini menjaga kami dari awal pertengahan boleh berakhir yang baik. Inilah doa kami. Terima kasih Yesus. Amin. Silakan duduk. Ibu akan cek kehadiran anak-anak. Asair Klau, Dorce Asriani Rika, Ada, Bu. Jepano Arifan Klau, Ada, Ibu. Maria Helena Tae, Ada, Bu. Priscilla Presensia Seran, Ada, Bu. Sirilius Tahu, Hadir, Ibu. Thomas Kehilet Soe, Ada Bu. Almania Betty. Ada, Bu. Semua hadir ya? Ya. Sebelum kita mulai dengan pelajaran kita, Ibu kembali mengulang materi minggu lalu. Materi minggu lalu kemarin kita belajar tentang selalu bersyukur dalam segala situasi. Selalu bersyukur dalam segala situasi itu ada beberapa hal yang kita pelajari. Yang pertama itu apa? Belajar bersyukur. Yang kedua, menggali makna bersyukur. Dan yang ketiga, memberikan makna bersyukur bagi diri sendiri. Dan yang keempat itu arti memilih untuk bersyukur. Dan yang kelima, mengatasi hambatan untuk bersyukur. Terus yang keenam, mengekspresikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Dan yang terakhir itu, mengapa kita bersyukur dalam situasi itu. Dan juga pelajaran kita hari ini, kita akan belajar tentang Allah tetap bekerja dalam situasi sulit. Sebelum mulai pelajaran ini, Ibu mau bertanya dulu. Kalian pernah mengalami situasi sulit dalam kehidupan sehari-hari? Pernah. Seperti apa? Situasi sulit yang kalian hadapi dalam kehidupan kalian sehari-hari itu seperti apa? Situasi yang sulit dalam hidup kita. Sakit? Sakit pernah alami? Pernah. Sakit yang tidak pernah kunjung sembuh. Terus, kalian mau apa? Kalau sakit tidak pernah sembuh? Berdoa. Selesai berdoa kemana? Dok? Itu termasuk situasi sulit. Allah tetap bekerja dalam situasi sulit. Materi ini pendahuluannya yang pertama itu kehidupan seringkali membawa kita pada situasi sulit yang terasa tak tertahankan. Yang pertama itu kehidupan seringkali membawa kita pada situasi sulit yang terasa tak tertahankan. Kalau kita dalam kehidupan kita rasa bahwa penyakit ini tidak pernah terkunjung sembuh dalam kehidupan saya. Itu kenapa? Terjadi pada diri saya ini kenapa? Kita merasa bahwa Tuhan tidak pernah ada dengan kita. Nah, dalam momen tersebut kita mungkin merasa kita sendiri dan
saya merasa putus asa. Kenapa saya tidak sembuh? Kenapa Tuhan berikan saya ujian hidup ini? Tetapi ada iman yang mengajarkan kita bahwa Allah selalu hadir dan bekerja bahkan dalam situasi tersulit sekalipun. Dan tiba-tiba kita punya pikiran tertuju kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu menjadi dokter di atas segala dokter, sehingga kita bisa sembuh. Kita sembuh karena apa? Karena iman. Karena iman dulu baru kita sembuh. Kita rasa bahwa tapi dokter bisa sembuh. Kita punya keyakinan. Nah, dalam pelajaran ini, pelajaran yang tentang Allah tetap bekerja dalam situasi sulit ini, ada bacaan yang memberikan penguatan bahwa betul-betul Tuhan bekerja dalam hidup kita. Bacaan itu, yang pertama itu di kitab Roma pasal 8 ayat 28. Yang bersedia silakan membaca. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya. Dan yang kedua itu dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 5. Akan baca untuk kita. Ibrani pasal 13 ayat 5. Janganlah menjadi hamba uang dan cukup karena dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, akulah sekali tidak akan mengabaikan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, itu bacaan yang kedua. Dan bacaan yang ketiga itu 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bergema atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun mengaruniai aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan. Sudah? Ya. Ayat ini menjadi dukungan untuk pelajaran kita. Nah, dalam 3 ayat ini ada 2 makna dari 3 ayat ini, dari 3 bacaan ini ada 2 makna. Yang pertama itu makna Allah tetap bekerja, dan yang kedua itu karya Tuhan dalam hidup. Nah, makna pertama itu, makna Allah tetap bekerja ini dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28, dia menceritakan tentang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Penjelasan ayat ini menegaskan bahwa Allah memiliki rencana yang lebih besar. Dia menggunakan setiap situasi, baik suka maupun duka, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Dan makna Allah tetap bekerja itu yang kedua dalam Ibrani pasal 13 ayat 5 itu, kehadiran Allah tidak pernah meninggalkan. Penjelasan dari ayat ini, Allah berjanji untuk tidak pernah meninggalkan atau mengabaikan kita. Saat kita lemah, saat kita tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi Tuhan memberikan kita kekuatan sehingga kita mampu bangkit dari keterpurukan. Terus makna yang ketiga dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9 itu, dia menceritakan tentang kekuatan dalam kelemahan. Tadi itu Tuhan memberikan kita kekuatan saat kita lemah. Allah memberikan kekuatannya yang sempurna dalam kelemahan
kita. Mari kita telusuri bagaimana kehadiran termanifestasi dalam setiap aspek kehidupan. Penciptaan dan pemeliharaan. Tuhan itu menjadi pencipta dan pemelihara. Aspek penciptaan dan pemeliharaan ini yang pertama, keajakan alam semesta dari bintang-bintang di langit hingga keindahan alam di sekitar kita. Haus. Satu hari kalau kita tidak makan, kita rasa bagaimana? Lapar dan kita punya tubuh lemah. Kalau satu hari tanpa udara, tidak ada angin, panas tidak? Panas. Berarti itu adalah Tuhan memelihara kehidupan kita ya. Menjadi ayat referensi, kita tahu bahwa penciptaan dan pemeliharaan itu ada, berarti terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Satu orang baca untuk kita. Ellen. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Segala isi di dunia ini, langit dan bumi yang sekarang kita tempati, itu semua adalah penciptaan Allah, penciptaan Tuhan. Dan yang kedua menjadi ayat penguatan untuk kita itu dalam kitab Mazmur pasal 104 ayat 24. Betapa banyak perbuatanmu, ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Ya. Bumi penuh dengan ciptaan Tuhan. Termasuk kita manusia. Manusia itu penciptaan yang paling mulia. Terus aspek yang kedua itu kasih dan pengampunan. Kasih dan pengampunan. Kalian dapat pengampunan tidak? Kita baru selesai merayakan hari raya Paskah ya. Pengampunan. Semua dapat pengampunan dari siapa? Tuhan. Kita semua dapat pengampunan dari Tuhan. Tuhan mengampuni kita manusia lewat darahnya yang tercurah di Golgota karena dia disalib. Nah, kasih dan pengampunan yang pertama itu kasih Tuhan yang tak terbatas, yang melampaui segala pemahaman kita. Apakah kita manusia bisa mati di kayu salib? Tidak. Tetapi Tuhan bisa. Itu di luar pemahaman kita manusia. Dan yang kedua itu pengampunannya yang selalu tersedia bagi kita, bahkan ketika kita gagal. Gagal dalam hal apa? Gagal dalam hal melakukan dosa. Contohnya, pikiran kita supaya kita jangan mencuri. Bilang saja mau mencuri lagi. Saya mau berubah. Tetapi tiba-tiba dia kembali mencuri. Berarti dia gagal atau tidak? Gagal. Contohnya saya yang suka marah-marah. Ada di rumah saya bilang begini. Saya tidak mau marah-marah lagi kalau sampai di sekolah. Anak-anak kalau buat saya emosi pasti saya tidak mau marah. Tetapi dengan sendirinya, anak-anak buat emosi pasti saya marah. Berarti saya sudah gagal untuk berubah. Kita gagal dalam perubahan yang dari buruk ke baik, tetapi Tuhan masih memberikan kita pengampunan. Dan menjadi ayat penguatan bahwa kasih Tuhan dan pengampunan Tuhan itu ada, kita akan lihat di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Sudah? Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Ini Thomas baca. Karena besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup. Ya. Allah mau
memberikan anaknya yang tunggal datang ke dunia ini supaya menebus dosa kita manusia. Anak satu-satunya yang tidak pernah berbuat dosa, yang paling mulia. Tetapi dia datang ke dunia, rela datang ke dunia untuk menebus dosa kita manusia. Di mana kita sudah gagal untuk menjadi orang yang baik. Itu menjadi ayat penguatan untuk kita. Dan kita akan melihat video singkat. Kita akan melihat video singkat ini. Bisa dengar? Bisa. Yang dari sana bisa lihat? Bisa Ibu. Ya. Video tadi itu dia menceritakan tentang apa? Ya. Kuat. Angin? Angin ribut. Angin ribut diredakan. Tadi di dalam video itu ada siapa dengan siapa? Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya berlayar ke danau Galilea. Di situ tiba-tiba ada angin ribut, ombak yang besar. Di saat itu, murid-murid Tuhan Yesus itu mereka merasakan takut. Mereka takut bahwa perahu mereka itu akan tenggelam. Di situ murid-muridnya membangunkan siapa? Tuhan Yesus. Mereka bilang apa? Tuhan bangun, karena saat ini kapal kita mau tenggelam. Dan saat itu Tuhan Yesus bangun, Tuhan Yesus mengatakan kepada laut dan ombak angin yang begitu kencang, bilang tenanglah. Dan tiba-tiba itu angin pun reda, gelombang itu pun reda, laut itu menjadi tenang. Dan juga Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, mengapa engkau takut? Berarti kita manusia lemah. Iman kita masih lemah. Kita sudah tahu bahwa Tuhan itu menjadi penyelamat, tetapi kita masih lemah. Kita tidak percaya kepada Tuhan. Nah, dari video ini ada makna dan pesan dari video tersebut. Di situ kuasa Allah. Kuasa Allah. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Allah memiliki kuasa atas alam dan dapat mengendalikan angin dan ombak. Makna yang pertama itu bilang apa? Kuasa Allah. Kuasa Allah peristiwa ini menunjukkan bahwa Allah memiliki kuasa atas alam dan Ya, kuasa Allah. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Allah memiliki kuasa atas alam dan dapat mengendalikan angin dan ombak. Angin dengan ombak saja taat kepada Tuhan Allah. Kenapa kita manusia yang penciptaannya mulia, kenapa kita tidak taat kepada Allah? Dan yang kedua, makna dari pesan yang kedua itu iman. Iman itu apa? Yesus murid-muridnya adalah mereka yang percaya dan tahu. Murid-murid Yesus itu mereka
tenggelam. Dan yang ketiga itu makna dari pesan video tersebut. Yang ketiga pengharapan. Pengharapan itu tentang apa? Kita dapat harapan dalam keadaan sulit Dan menantang. Karena Dia mampu memberikan kedamaian dan keamanan. Berharap bahwa Yesus memberikan kita kedamaian dan keamanan. Itu makna dari pesan video tadi ya. Dan makna yang terakhir kepercayaan. Kisah ini mengajarkan kita untuk percaya pada Tuhan, bahwa kita tidak sedang menghadapi kesulitan dan berada dalam hidup. Mau kita mampu dan tidak mampu, kita harus berserah kepada Yesus. Bahwa kita mampu menghadapi tantangan dan cobaan. Bisa toh? Bisa Ibu. Nah, sebelum kita masuk dalam penguatan atau penuturan hari ini, bahwa materi ini ada kedaulatan Allah, penyertaan Allah, tujuan Allah. Sebelum itu kita masuk dalam diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini kita bagi dalam dua kelompok. Dua kelompok. Satu kelompoknya 5 orang, kelompok 1 5, kelompok 2 4 orang. Kelompok satu kerja soalnya diskusi tentang ayat-ayat Alkitab, tentang kedaulatan Allah, pemeliharaannya, dan bagaimana Ia bekerja dalam segala situasi. Ayat-ayat Alkitab. Boleh pilih salah satu ayat Alkitab ya. Terus kelompok yang kedua, diskusikan potensi, tantangan, atau pernyataan yang muncul terkait tema ini. Mengapa Allah mengizinkan penderitaan? Jangan lupa tulis nama kelompok, soal dan jawabannya. Habis kerja presentasi masing-masing ya. Satu kelompok 2 orang yang maju untuk presentasi. 2 menit saja untuk kerja diskusi kelompok. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Sudah. 2 orang maju untuk presentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Ya, kelompok 1. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 1 karena akan mempresentasikan diskusi kami. Soal telusuri ayat-ayat Alkitab yang berbicara tentang kedaulatan Allah, pemeliharaannya, dan bagaimana Ia bekerja dalam segala situasi. Bunyi ayat Alkitab Yeremia 49 ayat 11 adalah, sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan padamu hari depan yang penuh harapan. Ayat ini menjelaskan tentang pengharapan kepada bangsa Israel yang sedang mengalami masa sulit di pembuangan. Ya, sekian dan terima kasih. tepuk tangan untuk
kelompok 1. Kelompok 2. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Diskusikan potensi tentang atau pernyataan yang muncul terkait tema ini. Mengapa Allah meningkatkan penderitaan? Alam mengizinkan penderitaan bukan sebagai suatu hukuman, melainkan Allah menguji iman kita, memurnikan hati kita dari keegoisan, dan membantu kita tumbuh dalam kesabaran, ketakutan, dan kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih atas diskusi kalian. Hasil dari kalian yang kalian kerja ini semua bagus ya. Kita masuk dalam materi selanjutnya, itu penguatan tentang materi kita hari ini. Yang pertama itu kedaulatan Allah, dan yang kedua itu penyertaan Allah, dan yang ketiga itu tujuan Allah. Dan menjadi ayat referensi atau ayat penguatan tentang materi hari ini itu di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Ayat ini menjelaskan bahwa janji Allah yang kuat kepada kita manusia. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Menjadi tugas untuk kalian kerja di rumah. Tugas yang pertama itu buatlah cerita pengalaman pribadi tentang bagaimana Allah bekerja dalam dirimu pada masa sulit. Nanti minggu depan, pertemuan untuk minggu depan, kalian kumpul soal ini ya. Dan tugas yang kedua itu tulislah sebuah doa ucapan syukur kepada Allah telah bekerja dalam situasi sulit yang Anda hadapi. Doa ucapan syukur dan juga menceritakan tentang pengalaman pribadi, bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan kalian itu seperti apa. Nanti minggu depan kalian kumpul. Nah, kesimpulan dari materi kita hari ini, kesimpulannya tentang apa? Hidup dalam persatuan secara jasmani maupun rohani. Tetapi dan percaya bahwa Allah memiliki rencana yang lebih besar dari apa yang akan dirasakan kami. Tentang kesulitan yang kita hadapi bukan menjadi hukuman, tetapi menjadi apa? Menjadi ujian atau kesempatan untuk kita bertumbuh. Sekian pelajaran kita hari ini. Kiranya pelajaran kita ini kita bukan hanya belajar di sekolah, tetapi kita belajar juga di rumah. Ya. Dan ingat tugas yang bertugas 1 dan tugas yang kedua itu minggu depan kalian kumpul. Sekian dari pelajaran kita hari ini. Dan sebelum kita menutup pelajaran kita, satu orang memimpin kita dalam doa. Ibu dan teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, dari kegiatan kami yang pertama sampai kegiatan akhir, Tuhan, sampai sekarang kegiatan kami berjalan dengan lancar. Amin. Siap, bisa. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, terima kasih.
Sampai Sampai dulu. dulu.